kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini terkait dengan mindset wirausaha kunci pengembangan ekonomi kreatif desa. Dan pendengar, baru-baru ini anggota DPRD ND dari fraksi PDIP Ferdinandus Watu yang akrab disapa Nando Watu dipercayakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menjadi pemateri dalam kegiatan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan pengemasan produk untuk 4 desa di Kabupaten ND pada Senin 14 Juli 2025 lalu. Nah, apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan ini untuk 4 desa di Kabupaten ND? Kita akan ngobrol dengan Ferdinandus Watu, anggota DPRD Komisi 1. Sudah diujung telepon dengan RRI ND. Pak Nando, selamat pagi. Halo, selamat pagi, salam sehat selalu dari Kota Pancasila. Iya, mantap nih, keren nih, semangat sekali ya. Kemarin baru jadi pemateri gitu ya dalam sebuah pelatihan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT. Nah, ini Pak Nando, apa saja yang Anda sampaikan dalam pelatihan tersebut kepada masyarakat di 4 desa yang mengikuti kegiatan tersebut? Oh ya, baik. Ini berkaitan dengan isu antara desa dan kewirausahaan dan pengembangannya. Jadi ada beberapa topik yang coba saya sharingkan dalam kaitan dengan pengalaman saya, lalu bagaimana berinovasi yang ada di desa. Jadi ada pun beberapa hal yang sempat di-sharingkan, lalu juga dibagikan. Yang pertama itu berkait dengan membangun jiwa wirausaha bagi para pemangku kepentingan yang ada di desa, lalu bagaimana berkaitan dengan membangun tim, lalu keorganisasian yang ada di desa seperti apa untuk membangun kolaborasi untuk bisa mendukung program-program kegiatan yang ada di desa. Lalu saya juga memberikan topik dan tema berkaitan dengan pemetaan potensi yang ada di desa, lalu pemetaan stakeholdernya, sampai dengan satu konsep model bisnis. Konsepnya namanya bisnis model canvas, itu berkaitan dengan bagaimana model pengembangan strategi untuk berwirausaha yang ada di desa. Lalu yang terakhir berkaitan dengan pengemasan dan juga semacam soal logo, bagaimana mengemas produknya, menjualnya seperti apa. Jadi itu beberapa poin-poin kunci yang dibagikan dalam proses inovasi yang ada di desa. Itu sih, Kak. Oke, jadi mindset dan juga kreativitas ini yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, sebagai kunci untuk pengembangan ekonomi kreatif desa. Ini kenapa Pak Nando Anda menyampaikan hal itu begitu? Oh ya, baik. Saya sendiri karena berpijak pada pengalaman kurang lebih, saya sendiri juga 3,5 tahun sebagai di desa, lalu sebelumnya juga sebagai salah satu orang wirausaha muda dan juga sebagai fasilitator untuk berbagai kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan berbasis pengalaman-pengalaman yang saya geluti kurang lebih dalam 7 sampai dengan 10 tahun terakhir, kolaborasi juga dengan pariwisata. Jadi ini menjadi alat ukur untuk dari Dinas Pariwisata meminta saya untuk sebagai salah satu narasumber. Nah, saya pikir penting bahwa pemangku kepentingan yang ada di desa itu harus memiliki mindset kewirausahaan dari kepala desanya, BPD, lalu juga misalnya saat ini ada BUMDes, Pokdarwis, ataupun kelompok-kelompok tani, karena secara regulasi itu diatur bahwa program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kreatif itu kan diberikan ruang yang cukup besar untuk menggunakan dana desa yang ada di desa. Misalnya untuk saat ini 20% dari dana ketahanan pangan melalui dana desa itu diatur untuk pengelolaan one village one product, misalnya satu desa satu produk. Nah, tetapi yang menjadi kelemahan terbesar kita yang ada di desa itu adalah minimnya kesadaran tentang kewirausahaan dan kreativitas. Kira-kira kita membuat apa, produk apa yang kita ingin kembangkan yang ada di desa. Lalu, jadi alhasilnya itu hampir semua desa-desa yang ada di ND, di NTT itu masih fokusnya kepada usulan-usulan ketika musyawarah desa dan sebagainya, masih ke program fisik, belum ke program pemberdayaan dan ekonomi produktif. Makanya saya pikir menarik dan baik bahwa jika tiap kepala desa ataupun pemangku kepentingan dan orang-orang yang berinovasi itu mendapat
eh, pemahaman tentang berwirausaha. Supaya apa? Modal kan udah ada nih dengan misalnya melalui dana desa. Tetapi yang menjadi persoalan terbesar kita itu adalah bagaimana kesulitan terbesar itu soal menerjemahkan potensi-potensi yang ada di desa sebagai produk yang siap untuk dijual menjadi produk premium dengan sasaran pasarnya misalnya di pariwisata atau perhotelan atau wisatawan ataupun yang bisa dipajangkan di mini-mini market dan Alfamart, ya setidaknya bisa mentransformasi komoditas yang ada di masing-masing desa menjadi produk yang siap jadi, gitu. Oke. Nah, dari kegiatan kemarin, pelatihan kemarin ketika Anda menyampaikan beberapa poin penting termasuk dengan bagaimana mindset dari masyarakat begitu ya, wirausaha di desa begitu, dan juga berdasarkan pengalaman Anda, kendala terbesar yang Anda lihat untuk membentuk mentalitas dari wirausaha masyarakat desa ini apa? Yang pertama itu tantangan paling berat itu adalah sebenarnya inovasi-inovasi itu udah dilakukan oleh misalnya kelompok-kelompok kecil ya yang ada di desa. Misalnya contoh saja ambil ada kopi Ratu yang ada dari desa Gololada ataupun juga teman-teman yang ada di desa Waturaka dengan pengembangan yang kemarin juga menjadi salah satu desa wisata atau juga di Koanara yang ada. Tantangan paling besar itu adalah saya melihat bahwa belum ada keseragaman dalam konteks visi dan misi di masing-masing desa. Jadi ini terkait dengan kepentingan karena biasanya politik lokal yang misalnya contoh nih Kak, wah ini pada saat pencalonan kepala desa keluarga besar ini jadi kepala desa mendukung, tapi yang di keluarga B misalnya tidak mendukung. Nah, ketika yang berinovasi adalah keluarga B, itu mempengaruhi juga saat proses perjalanan dalam 5 atau 6 tahun sebagai desa yang dibangun. Misalnya, jadi itu yang menjadi tantangan yang sebenarnya saya pikir bahwa hampir semua di desa itu mengalami itu. Jadi politik yang belum move on lah. Jadi Ya, support dan tidak supportnya dari pemerintah itu circumstance-nya itu masih di seputaran itu. Dan saya mengalami ketika saya memimpin di Soko Barat. Kenapa bisa berkembang dan maju karena merangkul dulu nih prosesnya itu. Satu visi dan mimpi dulu nih untuk kepala desanya, BPD-nya, lalu juga kelompok-kelompok yang ada di sekitar, supaya kita siap berjalan, supaya tidak ada lagi pertentangan atau perbedaan pandangan lah untuk membangun sebuah desa. Karena tantangan paling besar kan biasanya di situ. Misalnya kepala desa berbeda pendapat dengan BPD dan lain-lain. Jadi artinya seluruh program yang ada, sebaik apapun programnya, sebanyak apapun uangnya, tetapi ketika di level bawah itu belum satu mimpi dan visi yang sama, agak susah kan? Yakin itu, saya yakin sekali. Karena pasti di situ kan hanya untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak berpikir soal visinya kita apa, membangun desa seperti apa. Jadi hanya tinggal melihat kekurangannya, dan itu yang menjadi kendala. Itu yang pertama. Tantangan berikutnya adalah kekurangan orang-orang muda yang berinovasi, yang punya kemampuan digital, yang punya kemampuan untuk bisa, misalnya mereka sudah berinovasi tetapi belum didukung by system yang ada di desa. Jadi desanya jalan sendiri, anak-anak komunitas ataupun orang yang berinovasi pun didukung tidak serta-merta disupport penuh lah kayak gitu. Bahkan ini kan masih belum menjadi perhatian yang serius di level pelaku pengambil kebijakan yang di level desa. Itu yang kedua. Yang ketiga Kak, tantangan yang berikutnya itu adalah saya melihat untuk di tiap-tiap desa itu potensinya banyak, lalu pada saat untuk kelembagaan yang ada di desa itu juga menjadi tantangan. Kelembagaan misalnya contoh, kalau di dinas pariwisata ada namanya kelompok sadar wisata Pokdarwis. Nah, kalau dibentuk oleh dinas PMD itu ada BUMDes. Ya. Saat ini oleh dinas koperasi ada bentuk koperasi merah putih. Nah, di masing-masing ini kan punya egonya, dan kadang kan ada orang yang sama membawa baju juga di anggota Pokdarwis, kadang juga BUMDes. Jadi belum lagi ada kelompok tani, kadang juga ini menjadi konflik kepentingan di level bawah.
di level bawah. Ini yang saya mengalami benar, dan ini juga harus dipahami di level pemerintah, di level atas. Contoh nih Kak, Ya. kegiatan program dari turunan dari Dinas Pariwisata misalnya, dari melalui Pokdarwis. Tetapi yang terlibat di situ untuk anggota Pokdarwis, tapi yang anggota BUMDesnya misalnya nggak terlibat dan sebagainya. Ini juga kadang menjadi kecemburuan di level bawah. Kenapa programnya hanya ke sana kayak gitu? Ini menjadi isu-isu yang di level bawah yang harus dipetakan betul. Kalau tidak agak menjadi persoalan baru di level bawah. Ini menjadi tantangan kegiatan program-program yang ada, itu menjadi kondisi yang tidak terungkap, yang tidak terbaca ke depan, tetapi sangat mempengaruhi kesuksesan sebuah program di level bawah, apapun itu. Kerja berat ini begitu ya Pak Nando ya. Iya, benar sekali. Saya Untuk bagaimana menyatukan ini. Ya. Saya merasakan dan bagian dari sistem itu. Iya, Jadi iya. gimana kita cara mengakomodir? Misalnya contoh nih Kak, ayo dinas pariwisata ataupun salah satu dinas lah membuat kegiatan yang mengundang pasti akan berkirim surat ke desa nih kan. Iya. Desa tolong kirimkan 3 atau 4 peserta. Nah, dari desa ini kan kadang kan mengirimkan orang yang bukan berdasar kompetensi. Bisa juga karena keluarganya Kedekatan. lah, bisa karena dia yang feeling baiknya dengan dia, Iya. ataupun nah ini kan menjadi tantangan saat ikut pelatihan, suruh outputnya berikutnya balik kan tidak tereksekusi karena yang secara administrasi misalnya orangnya yang sebenarnya orang ini nih yang harus dipilih, tapi karena mungkin berbeda pilihan waktu politik Iya. kemarin dan ini tidak dikirimkan. Itu Iya. tantangan-tantangan di level desa yang menjadi persoalan sih sebenarnya menurut saya. Itu sih Kak. Kadang ini tidak diperhatikan begitu ya. Benar. Aha. Makanya itu yang saya selalu dalam berbagai training atau pelatihan yang saya lakukan itu, ini harus diselesaikan dulu nih. Bukan soal uangnya nggak ada atau inovasinya tidak ada, bukan. Tetapi persoalan-persoalan sosial dan kebudayaan, budaya di setiap tempat itu berbeda-beda. Dan ini harus diangkat dan diselesaikan. Strategi apa yang harus kita bangun untuk bisa berinovasi dan berkolaborasi. Itu sih Pak. Oke, nah Ya. pertanyaan saya selanjutnya ini masuk ke strategi begitu ya Pak Nando ya. Strategi seperti apa nih untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tadi sudah dijabarkan begitu ya. Kadang-kadang tidak sejalan begitu ya. Tidak ada koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain. Ini akhirnya adanya kecemburuan sosial sehingga tidak jalan begitu ya semua apa yang diharapkan program-program yang sudah diteruskan begitu ya dari pusat sampai ke daerah begitu Pak Nando. Ya, kalau strategi kalau dari saya yang pertama kita perlu pemetaan berkaitan dengan inovasi orang-orang yang berkreatif ya di level desa. Jadi sebagai pemimpin atau leader yang ada di desa perlu petakan ini mana-mana orang-orang yang sudah punya, artinya 1-2 langkah lebih maju dengan ada yang mungkin secara personal, ada yang kelompok-kelompok kecil. Ini sebenarnya potensi nih yang harus ditingkatkan. Nah itu. Nah orang-orang itu kemudian dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi yang sama lah. Yang satu frekuensi, yang punya passion yang sama, yang punya setidaknya punya satu visi dan mimpi yang sama, biarkan bergerak di dalam 3 atau 4 orang dulu atau 5 atau 6 orang yang punya satu. Jangan terus berharap yang dengan satu kelompok yang besar di atas 10 atau 20 orang, karena makin banyak kepala makin susah nanti. Karena akan berbeda pandangan, berbeda pendapat dan lain-lain. Mendingan kalau untuk titik start awal ataupun dengan kelompok yang ada, mendingan menurut saya strateginya adalah saat pemilihan untuk semua organisasi yang di level desa, baik itu BUMDes, Pokdarwis dan sebagainya, itu titik startnya adalah harus sudah melalui forum yang terbuka. Oh iya. Harus melalui forum yang terbuka, serentak juga harus ada pendekatan personal dari pemimpin. Ini yang kembali lagi ke desanya untuk bisa memetakan misalnya dari dinas ataupun dari manapun untuk membentukkan misalnya kelompok Pokdarwis misalnya, ataupun koperasi merah putih keanggotaan secara organisasi dibuka di forum terbuka, tetapi setidaknya sebagai seorang pemimpin yang ada di desa harus sudah melihat potensi orang-orang mana yang punya kemampuan, punya potensi, punya skill dan yang berkaitan dengan organisasi ini cocoknya gimana. Nanti baru dibuka secara terbuka untuk membuat musyawarah untuk pemilihan kepengurusan. Saat titik startnya dari situ. Ketika pengurus ini sudah bisa terpilih dan terbuka dan diterima,
berdiskusilah mereka dengan orang-orang yang satu visi dan mimpi yang sama. Itu yang pertama strateginya. Oke. Strategi yang kedua adalah ini berkaitan dengan kita nggak bisa di desa sendiri ya, pasti butuh dengan banyak orang, butuh dengan banyak pihak untuk stakeholder. Silakan pemetaan, saya kemarin menyaringkan terkait dengan soal konsep pentahelix ya. Pentahelix itu bagaimana berkolaborasi dengan 5 stakeholder kunci antara pemerintah, masyarakat lokal atau komunitasnya atau organisasi yang ada di desa. Lalu yang ketiga itu perlu ada kolaborasi dengan akademisi, lalu yang keempat itu adalah dengan bisnis private, orang-orang yang mungkin NGO ataupun juga kelompok-kelompok yang ada di luar desa yang punya potensi untuk pengembangan yang ada di desa, baik itu misalnya hotel, restoran ataupun sejenisnya, atau BUMN atau perbankan. Lalu yang kelima itu baru media, kayak RRI inilah misalnya. Ini sebagai satu tanggung jawab untuk bagaimana konsep pentahelix itu dikolaborasikan untuk mendukung sebuah desa itu. Konsep pentahelix ini dijalankan. Selama saya kurang lebih 3,5 tahun di desa itu saya manfaatkan pentahelix ini. Kenapa kegiatan-kegiatan di desa kita selalu berkolaborasi dengan media, Betul. termasuk RRI juga menjadi salah satu partner yang cukup tinggi lah selama saya yang ada di desa, karena promosi kegiatan yang ada itu harus selalu diangkat di desa yang ada, karena saat ini kan sudah zaman digital. Orang-orang di pusat, di kementerian, orang-orang di sana, orang kan pasti cari googling kan, bisa klik desa Waturaka atau desa Wologai Tengah misalnya. Ini kan di Google itu seberapa banyak sih orang pemberitaan dan sebagainya. Ini juga menjadi alat ukur untuk support program dari pusat kan, sebagai kegiatan-kegiatan yang kreatif yang ada di desa. Yang berikutnya adalah strategi yang dengan tantangan-tantangan yang ada itu, para peserta atau pemangku pelatih yang ada di desa itu harus diberikan pelatihan. Pelatihan bisa dengan 2-3 metode. Metode yang pertama, hadirkan narasumber datang ke desa untuk membuka pemahaman, membuka pengetahuan, tapi serentak juga mereka-mereka yang mempunyai power yang ada di level desa, misalnya Musolaki, BPD, kelompok-kelompok yang ada, ditarik keluar untuk training, cari di tempat lain, supaya mengubah mindset, membuka sedikit cakrawala mereka. Jadi carilah di tempat-tempat yang mempunyai satu potensi yang sama. Misalnya di desa Wologai Tengah misalnya. Wologai Tengah kan ada kampung adat tuh, pengelolaan desa wisata Wologai Tengah tuh. Nah, gimana mereka bisa belajar di Werebo misalnya, atau belajar di Bena tentang pengolahan wisata yang sudah lebih maju, sehingga mereka punya pengalaman tuh gimana mengaturnya supaya tidak ada terjadi kecemburuan di antara mereka, kayak gitu kan. Nah, itu sih Kak. Oke. Ini memang strategi-strategi yang memang sudah dilakukan begitu ya oleh Pak Nando selama menjabat sebagai kepala desa Datu Soko Barat. Kita juga sering sekali berkolaborasi dengan RRI ND begitu ya. Baik, Pak Nando, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Sukses terus dan mudah-mudahan masih ada waktu begitu ya untuk kita ngobrol lagi nih. Ini topik yang cukup menarik nih. Kami punya program acara Mozaik Indonesia tentang UMKM. Mungkin kita bisa agendakan begitu ya, schedulekan ini jadwal untuk kita ngobrol kembali begitu Pak Nando. Terima kasih. Boleh. Selamat pagi. Oke. Salam hangat. Selamat pagi, Selamat salam sehat selalu. Salam RRI. Ya.